melanjutkan video sebelumnya, kita akan membahas asumsi SEM. Yang pertama ada ukuran sampel. Ukuran sampel minimum yang disarankan itu sekitar 100 sampai 200. Atau kalau kita mau berdasarkan rule of thumbs ya, kita bisa melihat perbandingan 5 sampai 10 kali dari jumlah estimated parameter dari jumlah pernyataan pada kuesioner. Misal kita punya pernyataan di kuesioner ada 20, berarti ya sekitar 100 ya minimalnya, atau sampai 200 idealnya ya. Kemudian SEM juga harus terbebas dari ketidaknormalan data. Jadi data SEM itu harus normal ya dan linier ya. Nah, uji normalitas dilakukan melalui histogram bisa ya. Kemudian linearitas dengan scatter plots ya. Lalu dalam SEM juga diharapkan tidak ada yang namanya data outlier. Kita sudah pernah bahas ya data outlier ini, karena data outlier ini kan data yang berbeda sendiri dari data-data yang lainnya, sehingga dia harus dikeluarkan ya dari populasi data ya, gitu. Kemudian terbebas dari masalah multikoliniaritas dan singularitas ya. Bagaimana caranya kita tahu bahwa data SEM yang kita miliki ini sudah normal, linier, nggak ada outlier, dan terbebas dari masalah multikoliniar dan singularitas? Nanti akan dilakukan uji asumsi ya. Lalu yang berikutnya adalah goodness of fit, yaitu uji kesesuaian model dalam SEM. Ada banyak indikator-indikatornya ya. Di sini ada chi-square, ada root mean square error, kemudian goodness of fit index, dan seterusnya ya. Nanti angka yang harus diperhatikan adalah cut off-nya atau batas kritisnya ya. Di slide berikutnya akan saya perlihatkan ya. Ini juga sama, masih termasuk dalam bagian uji kesesuaian model ya. Ini adalah tabel cut off-nya ya. Ini. Nah, jadi cut off value-nya ada di sini ya. Nih, ini untuk memastikan bahwa data yang kita miliki atau model SEM ini memang cukup layak untuk menjadi suatu model ya, untuk jadi satu model. Nah, ini adalah sampel contoh modelnya ya. Jadi di sini kita punya 5 variabel ya. Nih, supervision, work environment, dan coworkers ini adalah sebagai variabel eksogen ya. Ini juga sama sebagai variabel eksogen. Job satisfaction itu adalah variabel eksogen untuk job search ya. Tapi dia adalah variabel endogen untuk supervision, work environment, dan coworker gitu. Nah, supervision, work environment ini saling berhubungan. Work environment dengan coworker juga diduga saling berhubungan ya. Supervision dan coworker juga diduga saling berhubungan ya. Gitu, ini adalah contoh model persamaan struktural. Nah, dari setiap tanda elips ini, supervision itu nanti ada, ini kan baru variabel laten ya. Ini variabel manifestnya tidak tergambarkan, sebetulnya ada lagi variabel manifestnya ya. Nanti akan kita lihat contohnya di pertemuan berikutnya ya. Lalu, berdasarkan gambar ini, kita dapat mengetahui bahwa terdapat 7 relationship specified ya. Dari 7 ini, 4 diantaranya menggambarkan pengaruh antar variabel, sedangkan 3 diantaranya menggambarkan hubungan korelasional ya. Yang korelasional ditandakan dengan panah 2 arah ini ya, yang bolak-balik, sedangkan yang pengaruh antar variabel oleh tanda panah yang 1 arah. Demikian materi untuk minggu ini.